menyelesaikan masalah harus dengan bijaksana. Kalau tidak, ambiar guys. Nah, kayak kalian nggak bisa nih, gimana ujiannya? Kalau tidak dengan bijaksana, kalian pasti tetap nggak bisa. Kita sudah lama ya belajar di rumah, mungkin sekitar 3 bulan kita sudah belajar di rumah. Loh, saya pikir kalian pasti bosan ya, jenuh mungkin, atau justru kalian menikmati kondisi ini. Apapun yang kalian rasakan deh, tapi yang penting satu hal, bahwa kalian harus tetap bijaksana untuk mengatasi dan mengambil sebuah keputusan untuk hidup di hari ini, di masa pandemi ini. Nah, seperti tema kita hari ini guys. Apakah tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah kebijaksanaan. Apa yang akan kita pelajari dari kebijaksanaan ini? Saya mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita. Yuk ambil Alkitabnya. Kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kita akan bacakan dulu ya guys. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau.
dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Nah, guys, di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada seorang raja yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Siapakah dia? Dia adalah raja yang terkenal loh, kalian pasti tahu. Siapa? Ya, dia adalah Salomo. Salomo adalah orang yang dikenal bijaksana. Bagaimana tidak, dia diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Kalian tahu bahwa ketika dia mau pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan sebuah korban bakaran. Kenapa harus ke Gibeon? Karena pada waktu itu adalah tempat persembahan yang paling besar. Dia masih taat kepada Tuhan, dan ketika dia dalam perjalanan, dia bermimpi. Dan Tuhan berkata kepada dia. Jadi mimpinya ini bukan hanya mimpi-mimpi yang berlalu, tetapi sungguh-sungguh Tuhan bekerja dan Tuhan berkata kepada dia. Apakah yang dikatakan Tuhan? Tuhan akan memberikan sesuatu kepada Salomo. Tuhan berkata, apa yang kamu mau? Kekayaan, kesehatan, umur panjang, nyawa musuhmu, dan yang lain sebagainya. Tetapi kalian tahu betapa luar biasanya Salomo. Dia hanya memilih satu hal. Tuhan, berikanlah aku hati yang dapat menimbang perkara dan memutuskan hukum. Wow, artinya apa? Dia tidak meminta kekayaan itu. Dia hanya meminta hikmat dan bijaksana. Karena dia sadar bahwa dia seorang raja, harus mengambil keputusan dan harus memimpin. Itulah yang dia perlukan. Nah, sobat, kalian tahu betapa menariknya ketika Salomo ini memiliki akan kebijaksanaan. Dia bisa menimbang segala sesuatu dengan baik dan memutuskan segala sesuatu dengan baik. Nah, kebijaksanaan itu penting loh untuk kita miliki, dan harus dan sangat berharga kalau kita itu memiliki yang namanya kebijaksanaan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kebijaksanaan, kita dapat memilih, kita dapat memutuskan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan kebijaksanaan itu sendiri, kalau kita memilikinya, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu yang penting untuk kita miliki. Nah, di dalam hidup kita itu perlu memiliki kebijaksanaan agar kita itu tahu memutuskan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar untuk kita lakukan. Tentu kebijaksanaan, keputusan yang kita ambil bukan berasal dari diri kita sendiri, atau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, atau kita juga berkata bahwa oh ini benar menurutku. No, kebijaksanaan itu adalah kita mengambil keputusan, mengambil sebuah pilihan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, oleh sebab itu guys, penting sekali kita itu memiliki kebijaksanaan. Orang berkata, bijaksana itu berasal dari mana? Gimana caranya? Banyak orang yang berkata, oh bijaksana itu adalah nanti seiring berjalannya engkau dewasa. Tetapi apakah benar? Mungkin bisa jadi seiring bertambahnya usia kita menjadi semakin dewasa. Tetapi usaha manusia hanyalah mengasah otak kita saja. Lalu bagaimana kita mendapatkan bijaksana? Satu poinnya guys, seperti Salomo, dia meminta kepada Tuhan. Dia meminta untuk dia memiliki hati yang berhikmat, hati yang bijaksana. Dan itulah yang harus kita lakukan, minta sama Tuhan, sehingga kita bisa memiliki hati yang bijaksana. Apa gunanya hati yang bijaksana itu untuk kita anak-anak remaja? Wow, penting banget nih. Contoh,
ketika kita akan memilih jurusan di dalam sekolah atau nanti ketika kalian SMA, kalian memilih, nah pilihlah dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kalian mau memilih sekolah, ya pilihlah dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kalian mungkin memutuskan untuk melakukan sesuatu, cita-cita kalian, pilihlah dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, nah seperti yang Luse katakan tadi, ambiar guys gitu ya, kita tidak akan mencapai tujuan kita dan cita-cita kita kalau kita tidak bijaksana untuk memilih. Nah, namun di dalam kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar kita memilih sesuai dengan kehendak kita, sekali lagi tidak, tetapi kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Nah, itulah pentingnya kita memiliki kebijaksanaan. Sebagai anak muda Kristen, apakah kita ini merasa, mana mungkin Lose aku bisa bijaksana dalam memilih segala sesuatu, mana mungkin aku masih remaja bisa berhikmat. Wait, tunggu dulu. Bisalah guys, asalkan kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku hati yang bijaksana dan hati yang berhikmat, bukan hanya kepandaian dan kesuksesan di dalam studi kita aja, tetapi hikmat yang daripada Tuhan untuk kita dapat mengambil keputusan terbaik yang benar dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalian tahu kan Raja Salomo yang barusan kita pelajari? Kalau kalian tahu juga YouTuber yang paling terkenal, begitu ya? Bukan yang paling terkenal deh, yang terkenal hari-hari ini di kalangan anak-anak remaja di bidang pendidikan. Siapakah dia itu? Jerome, tahu kan? Nah, YouTuber Jerome Pauline ini, dia memutuskan selama dia sekolah, dia mengatakan dia tidak mau pacaran. Karena apa? Dia mau fokus di dalam studinya. Dan juga ketika dia masih sekolah, ketika dia fokus dengan studinya, dia punya satu cita-cita, dia pengen sekali kuliah di luar negeri. Tetapi papa mamanya berkata, aku tidak punya uang loh ya untuk nyekolahin kamu di luar negeri. Dia berjuang sedemikian rupa, dia mengambil keputusan yang tepat untuk apa? Fokus dengan pendidikannya. Dan akhirnya hari ini kalau kita lihat dia bisa kuliah di Jepang sesuai dengan hobi dan minatnya yaitu matematika. Dan dia menjadi orang yang luar biasa loh guys. Nggak berhenti di situ loh mimpinya dia masih ada mimpi yang lain. Dia bisa memilih dan dia bisa bijaksana mengatur waktunya, mengatur prioritasnya, dia bisa bijaksana. Maukah kita seperti dia? Nah, pasti tentunya kita mau kan? Nah, oleh sebab itu guys, yuk kita mau belajar untuk kita itu bijaksana. Meminta sama Tuhan untuk kita memiliki hati yang bijaksana. Sehingga apa? Sehingga kita sungguh-sungguh dapat memilih segala sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan kita itu dengan tepat, benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah bijaksana memilih segala sesuatu di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan berkati kita loh guys. Beneran. Karena apa? Kita lihat Salomo itu diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita itu bijaksana dalam memilih segala sesuatu, Tuhan akan memberikan berkatnya, kesuksesannya. Kenapa? Karena kita selalu berhati-hati dan selalu benar dalam mengambil keputusan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini guys. Kalian mau kan menerapkan semua ini? Bahkan bukan hanya kebijaksanaan, hal-hal yang sudah kita pelajari di Voice of Aletheia itu sangat berguna bagi kalian di masa remaja kalian kalau kalian mengikutinya. Dari apa? Disiplin, tanggung jawab, berani, peduli, setia, dan bijaksana. Nah, terapkan ya guys, walaupun kita sedang belajar di rumah. Terapkan deh, itu pasti sangat berguna untuk hidup kalian. Nah guys, hari ini Lose punya sedikit pengumuman buat kalian. Kalian boleh sampaikan juga ke orang tua kalian ya. Yang pertama, di dalam tahun ini seluruh sekolah Kristen Aletheia akan berulang tahun yang ke-50 loh guys. Wow, ini adalah ulang tahun yang besar, yang cukup besar. Oleh sebab itu, Yayasan Kristen Aletheia Indonesia sedang mengumpulkan dana untuk kemajuan sekolah Kristen Aletheia di seluruh Indonesia dengan menerbitkan e-money ya. E-money ini harganya 100.000 dan isinya 10.000. Nah, ini adalah untuk donasi kita kepada Yayasan Kristen Aletheia Indonesia untuk kemajuan sekolah Kristen Aletheia. Jadi, bagi kalian yang terbeban memberikan persembahan kepada Yayasan Kristen Aletheia Indonesia, boleh membeli e-money ini dan menghubungi Lose Irma secara langsung ya.
Kalian aja yang menghubungi atau WA Lose Irma, pesan, Lose saya mau 1. Nah yang kedua, anak-anak Aletheia, setiap hari Rabu jam 4 sore kita ada Lose akan bersama dengan rekan Lose begitu ya, di dalam radio Gala FM 107,8, atau kalian bisa download aplikasi Gala FM dan kalian bisa mendengarkan kita cuap-cuap gitu ya. Lose pengen sekali seluruh anak-anak SKA bisa bergabung setiap hari Rabu jam 4 sore. Untuk kita bisa bergabung, kalian bisa telepon, kalian bisa WA, kalian bisa sapa-sapa teman bersama dengan Lose Irma. Jangan lupa ya guys, hari Rabu jam 4 sore kita tergabung di radio Gala FM. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut minggu depan. Dan ingat pesannya Lose, tetap jujur karena hari Senin masih ada ujian kan. Nah, tetap lakukan yang terbaik, serahkan semua kepada Tuhan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.